Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan judul Dia Tidak Mengingat Dosa Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Kembali kami datang menyapa namamu Bapa di sorga, oleh karena Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Lebih daripada itu telah menjaga dan pelihara kami sepanjang pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Perhatian yang paling dalam yang dinyatakan di antara manusia mengenai keputusan-keputusan pengadilan duniawi hanya menggambarkan sangat sedikit perhatian yang ditunjukkan di pengadilan surgawi. Pada waktu nama-nama yang dimasukkan dalam kitab kehidupan diperiksa ulang di hadapan hakim seluruh dunia. Dosa-dosa yang belum disesali dan ditinggalkan tidak akan diampuni dan dihapuskan dari kitab-kitab catatan, tetapi akan tetap ada menjadi saksi terhadap orang berdosa itu pada hari Allah. Mungkin ia telah melakukan kejahatannya itu pada terangnya hari atau pada gelapnya malam, tetapi semuanya akan dibukakan dan dinyatakan di hadapannya. Dengan siapa kita harus berurusan? Malaikat-malaikat Allah menyaksikan setiap dosa dan mencatatnya di dalam catatan yang tidak pernah salah. Dosa bisa saja disembunyikan, disangkal, ditutupi, dan dirahasiakan dari bapa, ibu, istri, anak-anak, dan rekan-rekan. Mungkin tak seorang pun kecuali pelaku kejahatan itu yang mengetahuinya. Tetapi semuanya itu akan terlihat dengan jelas di hadapan pengetahuan sorga. Kegelapan malam yang paling gelap, kerahasiaan semua tipu muslihat yang paling licik, tidak cukup untuk menutupi sesuatu pikiran dari pengetahuan yang kekal itu. Allah mempunyai catatan yang sebenarnya dan yang tepat mengenai setiap hal yang tidak benar dan setiap perbuatan yang tidak adil. Ia tidak tertipu oleh kesalehan lahiriah. Ia tidak berbuat salah dalam pertimbangannya mengenai tabiat. Manusia mungkin tertipu oleh mereka yang hatinya bejat, tetapi Allah menembusi semua penyamaran dan kepura-puraan dan membaca batin manusia. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 506 sampai 508. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih oleh karena firman-Mu memberikan satu kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami.
Lebih daripada itu, penekanan khusus kepada kami. Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar dengan semangat dan juga kasih sayang Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa, dan juga para dosen dan mahasiswa di setiap lembaga pendidikan. Hikmat pengetahuan sorga dicurahkan kepada masing-masing mereka agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau lindungi, pelihara dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu-pustu. Kiranya mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada para tukang dan juga para pembina, panitia, material yang mereka gunakan agar mereka dapat mengerjakannya selesai tepat pada waktunya. Lebih daripada itu, kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga senantiasa dicurahkan kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan menyerahkan hidup di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam kehidupan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.